Halo anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah anak-anak, hari ini bersama Miss Rizka kita akan belajar tema 5, pengalamanku, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain, pembelajaran 1 dan 2. Nah anak-anak disimak baik-baik ya. Sebelumnya silahkan buka buku modul kalian halaman 27. Dan siapkan juga alat tulisnya karena kita akan membahas bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu A. Siswa dapat bermain peran dalam melatih ungkapan dengan menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dalam kemajemukan dengan benar. B. Siswa dapat menentukan konversi satuan panjang sentimeter meter dengan tepat. C. Siswa dapat melakukan gerak bagian anggota tubuh dalam tarian dengan hitungan yang benar. Dan D. Siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dengan tepat. Pertama, anak-anak silahkan buka buku modul halaman 27. Di sana ada muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Nah anak-anak, ungkapan permintaan maaf biasanya diucapkan saat kita melakukan kesalahan. Saat melakukan kesalahan, kamu harus meminta maaf menggunakan kata maaf yang sopan dan santun. Tujuannya apa? Tujuannya agar kesalahanmu itu dapat dimaafkan. Jadi, anak-anak tidak boleh meminta maaf dengan kata yang tidak sopan atau semena-mena atau tidak ikhlas. Tidak boleh. Jadi, kata-katanya harus yang sopan. Nah, di sini ada percakapan antara Tony dan Nina. Nah, Miss Rizka akan membagi diri. Miss Rizka menjadi Tony, anak-anak di rumah menjadi Nina. Oke? 1, 2, 3. Apakah kalian terluka? Maaf ya, tadi aku menendang bola terlalu keras. Aduh, permainan congklak kalian jadi berantakan. Mari ku bantu rapikan. Oke, bagus. Nah, lalu di bawahnya itu ada pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Silahkan anak-anak kerjakan di buku modul dengan tulisan yang rapi. Oke? Pertanyaan pertama, mengapa Tony meminta maaf? Karena Tony, silahkan ditulis. Nomor 2, bagaimana ucapan permintaan maaf Tony? Nah, maksudnya di sini bagaimana ucapan permintaan maaf Tony itu sopan atau tidak ya? Nomor 3, siapakah yang mengucapkan permintaan maaf? Nomor 4, tuliskan permintaan maaf ketika kamu mengalami peristiwa berikut. Nah, di sini ada 2 peristiwa. Silahkan anak-anak tuliskan ucapan permintaan maafnya dengan sopan dan santun. Oke? Kita lanjutkan dengan muatan matematika, perbandingan panjang benda. Panjang bangku 2 kali panjang papan congklak. Oh, di sini ada 2 benda, satunya bangku dan ada 2 papan congklak. Nah, 1 papan congklak itu panjangnya 50 cm. Kalau 2 papan congklak itu panjangnya berapa? 50 tambah 50? 100 cm. Jadi, panjang bangku sama dengan 100 cm. Anak-anak ingat, 100 cm disebut juga 1 meter. Satuan sentimeter dapat diubah ke meter. Begitu juga sebaliknya, satuan meter juga dapat diubah ke satuan sentimeter. Nah, untuk membandingkan dan mengurutkan panjang benda, itu satuan panjangnya harus sama. Tahu kan anak-anak satuan panjang? Itu loh yang sentimeter dan meter. Nah, sebelum kita mengurutkan panjang benda dari yang terpanjang ke yang terpendek, kita harus melihat satuan panjangnya. Apakah semua sudah serentak sama? Kita lihat.
mula-mula panjang ranting 2 meter. Kita harus samakan ya dengan yang sentimeter. Karena di sini panjang kayu 180 cm. Jadi kita harus mengubah yang 2 meter ini menjadi sentimeter. 2 meter, mula-mula panjang ranting 2 meter. Kita ubah menjadi sentimeter menjadi 200 cm. Kedua, panjang pita sama dengan 1 meter. Jadi kita ubah menjadi satuan sentimeter yaitu 100 cm. Sedangkan panjang kayu itu tetap 180 cm. Jadi kita lihat satuan panjangnya semua. Sudah sama? Sudah ya, ini sentimeter, ini sentimeter, ini sentimeter. Nah, anak-anak, setelah semua sama satuan panjangnya, baru kita bisa mengurutkan yang mana yang paling panjang. Jadi, urutan benda dari yang terpanjang adalah panjang ranting, kayu, dan pita. Sudah mengerti? Selanjutnya, di sini Miss Rizka punya tugas di halaman 29. Nah, anak-anak lihat di halaman 29, silahkan dibuat di buku modulnya ya. Sebelum anak-anak membuat di buku modul, Miss Rizka jelaskan sedikit. Miss Rizka punya contoh, panjang meja 195 cm. Sama artinya dengan 1 meter lebih 95 cm. Kenapa bisa 1 M? Ingat, 100 cm sama dengan 1 M. Oke? Silahkan dibuat tugasnya di buku modul. Selanjutnya kita akan membahas muatan PPKN, pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Nah, anak-anak, di sini kita membahas sila keempat Pancasila. Masih tahu, masih ingat bunyinya sila keempat Pancasila? Masih ingat? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu ya. Sila ini bermakna bahwa setiap warga negara Indonesia itu berhak menyampaikan pendapatnya dalam musyawarah. Anak-anak tahu musyawarah itu apa? Musyawarah itu adalah berdiskusi bersama-sama, ya. Hasil musyawarah adalah keputusan terbaik yang telah didiskusikan dan diterima bersama. Di sini Miss Rizka sudah cantumkan gambar, ada sekelompok anak sedang bermusyawarah. Jadi biar anak-anak di rumah tahu bahwa bermusyawarah itu berdiskusi bersama-sama agar mencapai suatu tujuan secara bersama. Nah, anak-anak, pada saat musyawarah itu semua anggota kelompok akan menyampaikan pendapatnya. Jika ada seseorang yang berbeda pendapat dengan kita tidak boleh menganggap pendapat orang itu jelek atau bagaimana. Karena kita harus menghargai semua pendapat anggota-anggota kelompok. Begitu. Oh iya anak-anak, contoh pengamalan sila keempat Pancasila yang lainnya, yang pertama berdiskusi, setelah itu menentukan kelompok dalam permainan, menentukan ketua kelas, menentukan presiden, menentukan kelompok piket, dan banyak lagi hal yang mengenai pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, setelah itu lihat di bukunya halaman 30, di sini ada soal berilah tanda centang ya, maksudnya berilah tanda centang pada sikap yang sesuai sila keempat Pancasila. Yang pertama, Vika tidak senang karena pendapatnya tidak disetujui. Apa boleh seperti itu? Tidak. Nomor 2, Nina dan teman-teman bermusyawarah untuk mengerjakan tugas kelompok. Silahkan dicentang. Yang ketiga, Rika memuji usul Deli, silahkan dicentang. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu muatan SBDP mengidentifikasi arah gerak tangan pada gerak keseharian. Anak-anak, pada gerak keseharian kita biasanya menggerakkan tangan, kepala, badan, segala macam. Gerak keseharian kita dapat jadikan satu dan membentuk sebuah tarian. Di sini Miss Rizka mengambil 3 contoh gerak, yaitu gerakan mencangkul tanah, gerakan menimba air, dan gerakan mendorong meja.
Selain gerakan tangan tadi, ada juga gerakan yang menggunakan kaki. Kita harus mengentakkan kaki dengan kuat saat melakukan gerakan. Gerak kaki juga menggunakan hitungan, biasanya hitungan dari 1 sampai 8. Ikutilah gerak kaki berikut dengan diiringi lagu Aku Seorang Kapiten. Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan pro, aku seorang kapiten. Nah, di situ Miss Rizka sudah mencontohkan gerakan dan si hentakan kaki. Silahkan anak-anak di rumah mencoba gerakannya yang kreatif ya. Oke, tugas-tugasnya dapat Miss Rizka simpulkan, yaitu mengerjakan buku modul halaman 27, yaitu tentang bahasa Indonesia, dan halaman 29 tentang muatan matematika. Dan jangan lupa lagu Aku Seorang Kapiten dan gerakannya dicoba ya di rumah. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dengan baik dan membuat tugas-tugasnya dengan baik. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye!